Seseorang cepat, seseorang pingsan di sini. Cepat telepon 120. Yang dia turun dan lihat apa yang terjadi. Apakah ada yang bisa kami bantu? Dimengerti Ketua Xiao, bukankah ini Litua dari sisi barat? Aku ingat dia punya penyakit jantung. Mungkinkah dia sedang kambuh? Permisi, tolong beri jalan. Paman Li, Yang Jia, bubarkan kerumunan. Jaga agar udara tetap bersirkulasi. Semuanya tolong minggir-minggir. Paman Li, Paman Li. Ayah, jam tanganku mendeteksi bahwa kondisi jantung kakek saat ini berangsur-angsur stabil. Sepertinya, obat yang ayah berikan padanya berhasil. Sejak aku tahu Paman Li menderita penyakit jantung, untuk berjaga-jaga, aku selalu membawa obat yang relevan bersamaku. Aku tidak menyangka itu benar-benar akan berguna. Ambulans, berapa lama lagi sampai tiba? Apa yang harus kita lakukan? Ambulans terhalang di luar desa oleh pasar. Tidak bisa masuk. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kondisi Paman Li tidak bisa ditunda. Kita akan berkendara untuk menemui ambulans. Ayah, kakek akan baik-baik saja kan? Jangan khawatir, kakek akan baik-baik saja. Mama, Xiaonan, kenapa kamu di sini? Tidak, bagaimana kamu bisa membawa Xiaonan langsung ke rumahku? Sebelum orang tuaku tahu, cepat bawa Xiaonan pergi. Cepat. Lionye, lepaskan aku. Ayah, aku tidak sengaja melakukannya. Paman jangan salahkan dia. Dia tidak sengaja melakukannya. Jangan bicara untuknya. Xiaoyan adalah tamu yang kuundang hari ini. Bagaimana bisa kau memperlakukan tamu dengan begitu tidak sopan? Apa kau mengusir tamu? Cepat, minta maaf kepada tamu. Tamu, kapan? Dia menjadi tamu ayahku. Xiaoyan adalah penyelamat hidupku. Hari ini, aku secara khusus mengundang mereka berdua untuk menjadi tamu di rumah kita. Aku bahkan sudah memberitahu ibumu untuk menyiapkan bagi mereka beberapa hidangan yang lezat. Hari ini kita berdua bersaudara. Mari kita minum beberapa gelas. Baiklah, Tidak, ayah, kamu masih menahannya untuk makan di rumah kita. Dan juga, ada apa dengan penyelamat apa yang terjadi? ya, ini tahun baru. Waktu untuk reuni keluarga. Kau tahu Xiaonan dan aku, dua orang luar. Itu benar-benar tidak pantas. Kalau begitu kita pergi. Ayo pergi Xiaonan. Ayah, apa kamu lihat? Tamu itu bilang, itu tidak pantas, sungguh tidak pantas. Suami tolong bersabarlah malam ini. Kamu pergi ke hotel dan tunggu aku dulu. Tidak apa-apa. Xiaonan, kembali ke hotel. Ayah akan memesankan makanan untukmu. Kamu mau makan apa? Lionye, lepaskan aku. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Xiaoyan adalah penyelamat hidupku. Apa orang dalam atau orang luar? Mulai sekarang, Xiaoyan adalah salah satu dari kita keluarga. Xiaoyan, gadis ini selalu punya mulut kotor. Jangan pedulikan dia. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkannya. Xiaoyan benar-benar berlapang dada. Yonin, kamu benar-benar harus belajar darinya di masa depan. Biar aku bantu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan itu? Pak Tua Li bawa hidangannya. Bagus, duduklah, cepat duduklah. Mama, Xiaonan sangat merindukan Mama. Xiaonan juga ingin makan malam tahun baru bersama Mama. Xiaonan, ibu juga sangat merindukanmu. Tapi malam ini, kamu benar-benar tidak bisa menginap. Kakek, dia tidak sehat. Jadi masalah ayah dan ibu menikah. Mereka sama sekali tidak boleh tahu tentang itu. Mengerti? Xiao Qian, apa kamu sedang bermain-main? Sekarang, sebelum mereka tahu, cepat bawa Xiaonan pergi. Aku memberitahumu, hubungan kita seperti bom, itu benar-benar tidak bisa meledak malam ini. Istriku, apakah benar begitu pendapatmu tentangku? Tidak. Bukan itu maksudku. Xiaoyan, Xiaonin, Ya. apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Tidak tahu. Sama sekali tidak kenal. Itu bagus. Waktunya makan. Baiklah, ayo makan, ayo pergi, ayo pergi. Kakak Xiaoyan, hidangan-hidangan ini, aku yang memasak semuanya. Ayo cicipi. Ya, telur orak-arik tomat ini terlihat biasa. Tapi sebenarnya rasanya sangat menyegarkan. Aroma telur dari telur-telur ini dan rasa manis asam dari tomat langsung terasa di lidah. Terlebih lagi, kelezatannya tidak hanya tertinggal di lidah, tapi menyebar ke seluruh mulut. Hanya dari gigitan ini orang bisa tahu keterampilan kulinermu lebih baik daripada banyak hotel bintang 5 koki. Kakak Xiaoyan, kau memang orang yang berbudaya. Kata-katamu sungguh fasih. Ayo kita bersulang. Tolong paman. Ini benar-benar enak. Bibi cantik. Bibi cantik. Sayang kecil, siapa ini? Kata-kata yang manis sekali.
Makanan yang dibuat oleh bibi cantik dan makanan yang dibuat oleh mamaku sama-sama enak. Sionan, siapa yang kamu panggil tante? Siapa lagi yang bisa dia panggil selain aku? Ayo sayang, makan lebih banyak jika kamu suka. Bukan mama, bukankah itu salah generasi? Dia memanggilmu tante, jadi dia memanggilku apa? Tentu saja dia memanggilmu kakak, apalagi yang bisa dia panggil padamu. Namun jika dia memanggilmu bibi, itu juga tidak salah. Bagaimanapun juga lihat, di desa semua orang kecuali kamu sudah menikah dan punya anak. Betapa nyamannya itu, hanya kamu yang terjebak di tengah, selalu terburu-buru ke kota untuk menderita. Benarkah begitu? Donali, apakah kamu belum menikah? Itu benar. Dia bahkan tidak punya pacar. Sia-sia aku melahirkannya, begitu cantik, hanya untuk dia menjadi perawan tua. Xiaoyan, kenapa aku hanya melihatmu dengan anak itu? Di mana ibu anak itu? Ibu anak itu meninggalkan aku dan anak itu, dan diam-diam kembali ke kampung halamannya. Dia belum memberitahu keluarganya tentang pernikahan kita. Dia mungkin tidak ingin mengakui keberadaanku dan anak itu. Apa? Kamu pria yang baik. Dan Xiaonan begitu penurut dan menggemaskan. Kamu sudah menikah dan punya anak, namun dia tidak memberitahu keluarganya. Bagaimana seorang ibu dan istri bisa bertindak seperti itu? Benar, Yonin? Iya. Semua yang kamu katakan benar. Ayah, barusan di depan pintu, kamu sebut dermawan penyelamat itu. Ada apa? Beberapa hari yang lalu, ayah terkena serangan jantung. Aku pingsan di jalan. Itu semua berkat Xiaoyan. Dia memberiku obat tepat waktu dan bahkan mengantarku ke rumah sakit. Kamu yang menyelamatkan ayahku. Ya, Xiaoyan, hidup orang tua ini diberikan olehmu. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara lagi. Semuanya ada di dalam anggur ini. ini bersulang untukmu. Pak Tuali, santai saja. Baiklah, Baiklah, berhenti minum. Kamu masih harus kembali ke hotel nanti. Sudah gelap, dan desa ini tidak seperti kota. Jalannya tidak mudah dilalui. Tidakkah kamu setuju? Mama, ada juga anak itu. Tidak akan aman nanti kalau sudah gelap. Bibi cantik. Meskipun ayahku dan aku menginap di hotel, tetap saja itu bukan rumah. Kami belum makan dengan baik beberapa hari ini, maupun tidur dengan nyenyak. Xiaonan paling menyayangi kalian semua. Jika kami bisa bersama kalian semua, rayakan tahun baru bersama itu sangat seru. Xiaonan telah diperlakukan tidak adil. Tinggalkan kalian berdua lalu balik kampung. Ibumu benar-benar tidak pantas. Dia terlalu tidak bertanggung jawab. Sini, Bibi akan memelukmu. Tepat sekali. Menurutku, hotel bukan tempat yang setara dengan rumah. Benar kan? Mulai hari ini, kau dan Xiaonan pindah dan tinggallah bersama kami. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Ya Xiaoyan, kamu dan Xiaonan harus tinggal di rumah kami. Ini tahun baru. Lebih ramai dengan lebih banyak orang. Aku bersulang untukmu. Ayo bersulang untukmu. Yang satu tidak pandai minum, tapi suka minum. Yang lain tidak bisa minum, tapi memaksakan diri. Minumlah. Xiaoyan. Hari ini selagi kita bahagia, di depan kakak iparmu, kita berdua harus menjadi saudara angkat. Ya, Apa? Paman Li tidak. Ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Kenapa kau harus panggil aku Paman Li lagi nanti? Ganti panggilanmu. Panggil aku Kakak John. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Tolong, aku hanya ingin datang ke sini agar mendapat restu dari mertua. Ini, bagaimana ini bisa jadi kacau begini? Aku sekarang terpaut satu generasi dari istriku. Istri, selagi kita bahagia, hari ini, kenapa kita tidak biarkan Xiaonin mengganti panggilannya kepada Xiaoyan? Ayah angkat, untuk mempererat tali kekeluargaan. Lagi pula, orang sebaik Xiaoyan sulit ditemukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Menurutku tidak apa-apa. Nah, cepat, sungkemlah kepada Paman Xiaoyan dan panggil dia ayah angkat. Ayah jangan konyol. Tidak Kak Jun. Tidak Paman Li. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Apa maksudmu kau tidak boleh? Aku berutang nyawa padamu. Mulai sekarang, aku milikmu, kau milikku. Ayo, Xiaonin, panggil dia ayah. Ayah, kalian berdua terpaut 12 tahun, memanggilnya begitu tidak pantas. Lagi pula dia hanya 7 tahun lebih tua dariku. Bukankah itu akan merusak tatanan generasi? Ya. Menurutku lebih pantas bagiku memanggil ilmu. Paman Li. Hanya selisih 1 generasi. Aku menikah pada usia 18 dan punya Xiaoning
pada usia 19. Aku baru 45 tahun ini, masih muda. Tidakkah kau setuju, kakak Xiaoyan? Ya, muda yang muda. Tapi, Apa yang ayahmu katakan memang tidak pantas. Benar Mama, kamu juga berpikir begitu. Xiaonin sudah dewasa sekarang, tidak pantas lagi mengambil kerabat angkat. Tapi anak ini Xiaonan, sangat menggemaskan. Bagaimana kalau aku mengadopsi Xiaonan sebagai anak angkatku? Mama, Lihat, anak itu sudah memanggilku ibu. Jeti sudah beres kalau begitu, Xiaonan adalah anak angkatku. Bukankah ayahmu juga mengakui Xiaoyan sebagai saudara? Xiaonin, cepat panggil dia paman. Mama lihat baik-baik. Bagaimanapun kamu melihat kami berdua, kita seharusnya satu generasi, benar? Xiaoyan, menurutmu ayah sudah tua? Tidak ayah, kamu mabuk. Aku tidak mabuk, kau yang mabuk. Dan mulai sekarang, Paman Xiaoyan adalah orang yang lebih tua darimu. Tunjukkan rasa hormat. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilnya paman. Apakah dia berani menjawab? keponakanku sayang. Jangan malu. Baiklah. Paman. Biar aku saja. Xiaoyan jangan bergerak, biarkan saja di sini aku yang akan mengurusnya. Xiaoyan sekilas pandang, jelas salah satu dari keluarga Li kita. Keluarga Li kita, semua pria, mengurus pekerjaan rumah tangga. Xiaoyan, jika kau menikah nanti, kau harus menikahi pria yang rajin bekerja. Kau tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang lain. Aku rela mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku sudah familiar dengan pekerjaan ini. Kami punya pengasuh di rumah. Kapan kamu pernah melakukan pekerjaan apapun? Mama ayah sangat rajin kam. Dia bahkan melakukan pekerjaan rumah. Xiaoyan, kamu terlihat sangat lembut. Kamu nggak kelihatan seperti yang biasa kerja rumah. Semoga pecahnya membawa kedamaian. Semoga pecahnya membawa kedamaian. Semoga pecah membawa kedamaian. Xiaoyan, kau baru saja minum anggur. Wajar jika tanganmu terpeleset. Aku akan menyapunya. Xiaonan, kamu lihat itu. Kamu tidak boleh berbohong. Jangan meniru ayah ya. Ayah. Ayah benar-benar tidak banyak membantu. Tidak, kalau mereka tinggal lebih lama lagi, mereka pasti akan ketahuan. Aku harus memikirkan cara. Mama, kamu tahu, dia sudah dewasa. Tinggal di rumah kita dengan seorang anak. Jika penduduk desa tahu, mereka akan membicarakanku di belakangku. Mengatakan aku ibu tiri, bagaimana kalau kita tidak membiarkan mereka pindah masuk saja? Kamu benar. Memang mudah bagi orang untuk salah paham. Bibi tidak mau tinggal bersama Xiaonam lagi. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Tante paling sayang anak manisku. Asalkan kamu tidak diam-diam, menikah dengan orang lain di belakang kami, dan menjadi ibu tiri. Jika kita jujur tak usah takut bayangan buruk. Lagi pula, Xiaoyan sekarang pamanmu. Masih ada perbedaan generasi, tidak ada yang akan bergosip. Xiaoqian, kamu tidak bisa pindah ke rumahku dengan Xiaonan. Ya, aku tahu. Aku tak cukup baik bagimu sambil membawa anak. Karena itu aku rahasiakan dari orang tuamu tentang pernikahanmu. Kamu tidak menyukaiku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku cuma menyalahkan diriku sendiri karena tak mampu. Karena tidak punya suami, aku tidak bermaksud begitu. Kamu benar-benar baik sungguh. Hanya saja, kamu benar-benar tidak bisa membawa Xiaonan masuk. Bukankah aku sudah memberitahumu alasannya? Ayahku punya penyakit jantung. Kita tidak bisa membuatnya gelisah. Makanya aku perlahan cari cara agar mereka menerima hubungan kita bersama. Jadi, apakah kamu mengatakan ingin menyembunyikan pernikahan ini seumur hidup? Atau lebih tepatnya, apakah kamu ingin menceraikanku dan meninggalkan aku dan Xiaonan kan? Aku, Benarkah Mama tidak menyukai ayah? Mama tidak ingin Xiaonan lagi ya? Jika Mama menganggap Xiaonan menghalangi, Xiaonan bisa pergi sekarang juga. tidak. Mama tidak membenci Xiaonan. Mama sangat menyukai Xiaonan sungguh. Mama tolong jangan usir kami ya. Xiaonan mau rayakan tahun baru sama Mama. Baiklah. Mama berjanji padamu. Xiaonan jangan menangis ya. Hori, bagus sekali. Ayah kita akhirnya bisa tinggal. Xiaoqian, Kamu harus kembali dan istirahat. Aku masih harus menyapu lantai. Aku masih punya pekerjaan rumah. kalian berdua. Ayah, ada apa? Apakah babi-babi itu akan makan orang? Kamu kembali tidur. Ayah akan keluar dan melihat-lihat. Ada apa?
Bukan apa-apa. Setiap tahun, desa menyembelih babi untuk tahun baru. Mereka sudah selesai menyembelih. Kembali tidur. Bukankah kamu bilang babi itu sudah disembelih? Mengapa kamu masih memberinya makan? Kami baru saja membeli satu pagi ini. Ada di kandang babi. Baiklah, Jadi kita punya babi sekarang kan? biar aku bantu kamu memberinya makan. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi. Istirahatlah. Kamu tahu caranya? Tentu ada yang aku nggak tahu cara kerjakan. Ayah dan ibu mertua masih mengawasi. Mama. Aku juga mau ikut. Sepertinya kesayangan kita sangat merindukan ibu. Di dunia ini, bagaimana bisa ada ibu seperti ini? Ini terlalu tidak adil. Orang seperti itu bisa mendapatkan suami sebaik Xiaoyan dan memiliki anak-anak yang menggemaskan. Sementara beberapa orang masih belum menikah. Bukankah itu memberi makan babi? Memberi makan babi. Ayo sayang cepat. Ayo kita beri makan babi. Istriku, bagaimana cara memberinya makan ini? Tentu saja kamu buka pintu kandang babi. Masuk. Lalu tuangkan pakan babi ke dalam palungan. Ketua So kita, kamu bilang tahu cara memberi makan babi kan? Kenapa masih tanya aku sekarang? Apa? Apakah aku benar-benar harus masuk? Ya, Kamu tidak mencoba menipuku kan? Posisi palung batu ini, kamu bisa dengan jelas berdiri di luar dan menuangkannya. kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu coba sendiri. Mama, Lihat-lihat, apa yang kubilang padamu. Kan harus masuk dulu buat kasih makan kan? Sekarang semuanya kotor. Bagaimana babi-babi ini akan makan ini? ya ayah, cepat masuk dan beri mereka makan. Jika babi-babi itu makan sesuatu yang kotor, bagaimana jika mereka sakit? Cepat masuk. Shao Qian, kamu menuangkannya semua di luar. Babi-babi itu datang lari. Lari. Shao Qian jangan dorong. Shao Qian, baiklah. Sekarang berkat Tuan Shao kita tidak hanya harus memberi makan babi, kita juga harus menangkapnya. Istriku. Kalau aku cari yang beli yang lain, bagaimana? Kita akan membebaskan babi ini. Bagaimana kalau begitu? Ayahku mungkin akan bisa tahu bahwa ini bukan babi miliknya. Kira-kira dia mikir apa tentangmu? Saat itu terjadi. Istri. Kau sama Xiaonan, jangan pindah dari sini. Bukankah itu hanya menangkap babi? Aku akan menangkapnya dan membawanya sekarang. Mama, The film was translated Mama Ayah, and bisa narrated menangkapnya. by M. Media. Jangan khawatir Mama di sini. Mama sangat hebat. Babi kecil, mari kita bicarakan ini baik-baik. Maukah kau kembali dengan baik? Ayo ayah, hampir tertangkap. Pergi babi kecil, jangan sampai tertangkap. Ayah, hati-hati. Jangan menakuti babi kecil itu. Seharusnya kau khawatir pada ayahmu kan? Babi kecil itu sangat lucu. Lagi pula babi kecil itu masih muda. Ayah sudah dewasa. Jadi tidak perlu khawatir. Sayang, kenapa kamu tidak mencoba memeluknya? Mama ayah sangat trouble, aku akan membantunya. Xiaonan. Babi kecil aku datang. Ayah ayo kita tangkap bersama. Maka ia tidak akan bisa lari. Mama. Tolong aku. Istri, apakah kau sudah puas melihat penghinaanku? Bisakah kau membantuku? Aku dengar di tempat Xiao. Kamu dipanggil apa? Yama berwajah dingin. Kenapa kamu sekarang sampai takut pada seekor babi? Mama sangat hebat. Istri kau hebat. Kotor. Kau menyaksikan penghinaanku, dan sekarang kau mengeluh aku kotor.
Hanya saja pakan babi ini harus dicampur ulang. Maaf istri. Aku hanya ingin membantumu. Untung ayah mertua dan ibu mertuaku tidak melihat ini. Mereka pergi ke dapur untuk mengolah daging babi. Baiklah, aku tidak keberatan kamu kotor. Ayo pergi. Bawa suamiku tersayang. Kembali untuk berganti pakaian. Ayo sayang. Ayo sayang. Xiaoyan. Kau tidak hanya tampan, tapi kamu juga rajin bekerja dan tahan banting. Xiaonin kita sudah melajang selama bertahun-tahun. Jika dia bisa menemukan pacar sebaik dirimu, kakak Wang, dan aku akan merasa tenang. Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Kakak, kalau begitu silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan pergi mengganti pakaianku. Baiklah, mari kita minum malam ini. Baik. Xiaoyan, gimana kamu bisa sampai seperti ini? Lengan bajumu robek, cepat lepas. Kakak akan menjahitnya untukmu. Bagaimana jika itu robek? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Xiaonin, kenapa kamu begitu peduli pada Xiaoyan? Aku... Bukankah paman yang terluka karena dia mencoba memberi makan babi keluarga kita? Biar kulihat, apakah lukanya serius? Bagaimana jika kita harus membayar biaya pengobatan? Dasar kamu anak perempuan, apakah kamu sudah terjerat uang? Bicara soal uang di saat seperti ini, Kak Wang, kemejaku ini awalnya memang merek tanpa nama. Tidak terlalu berharga. Aku sudah memakainya bertahun-tahun. Aku memang akan membuangnya. kamu bohong seenaknya tanpa mikir dulu. Barang pesanan khusus senilai lebih dari 100.000 yuan. Cuma begitu langsung jadi merek tanpa nama. Bibi paman baru saja bilang, untuk merebus air panas, untuk menghilangkan bulu babi. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Apakah itu sangat menakutkan? Bibi maukah Bibi membawaku ke sana? Ayah sekarang sudah besar. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Baiklah. Tante akan mengantarmu melihatnya sekarang. Xiaoyan, Baik. desa ini tidak seperti kota. Pakaianmu mahal dan tidak tahan lama. Pakaian ini adalah pakaian kakakmu. Semuanya bersih. Kamu bisa menggantinya sebentar lagi. Baik. Anak baik, ayo pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah lukanya masih sakit? Aku baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu ketuaku. Pergi pakai kemeja ayahku yang sudah tua. Istri. Kurasa aku benar-benar terluka. Aku tidak bisa mengganti pakaianku. Mungkin kau harus masuk dan bantu aku ganti baju. The film was translated and narrated by M Media. Aku... Kau tidak mencoba membuatku memakai pakaian kotor kan? Dulu saat kita di rumah, kau tidak pernah membiarkanku memakai pakaian kotor. Kenapa begitu kita di sini? Kau tidak mencintaiku lagi. Tidak, aku tidak. Aku tidak. Takut mereka akan melihat kita, dan kemudian mengetahui tentang kita. Istri, Xiao Qian, ayo pergi. Ayo pergi. Istri, apakah kau puas dengan fisikku? Xiao Qian. Ada apa? Apakah aku menyakitimu? Istri pura-pura tidak mengenalku. Tentu saja sakit. Xiao Qian, ini rumahku. Jangan main-main. Sudah lama aku tidak memelukmu seperti ini. Hanya sebentar. Sebentar saja tidak apa-apa. Yonin, ambilkan beberapa baskom untuk ayahmu. Ayahmu sedang memotong daging babi. Yonin, Bibi, aku baru saja melihat kakak Yonin keluar. keluar. Aku baru saja di halaman. Aku tidak melihat Yonin pergi. Jangan khawatir. Kamarku sebagai pria dewasa
Bibi tidak akan begitu saja masuk. Xiaoyan, apakah kamu sudah mengganti pakaianmu? Apakah kamu melihat Yunin? Xiaoyan? Tidak. Tidak, mamaku masuk. Mamaku. Xiaoyan? Bibi. Aku baru saja melihat kakak Yunin keluar. Dia pasti tidak ada di sini. Kau bersekongkol membunuh suamimu. Xiaoyan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang berolahraga. Apakah kamu melihat Yunin? Dia sepertinya baru saja keluar. Sudah keluar. Apakah aku tadi sibuk mengikis bulu babi di halaman dan tidak melihatnya? Xiaoyan? Ya, Dingin sekali. Jangan berlatih lagi. baik. Cepat pakai pakaian kakak Jun. Jangan sampai masuk angin. Baiklah. Kemana saja kamu tadi, dasar anak perempuan? Aku sudah memanggilmu dari tadi. Kenapa tidak menjawab? Aku baru saja di atas. Aku sedang menelepon teman memakai headphone. Aku tidak mendengarmu. Ada apa, Mama? Tidak perlu sekarang. Benar, kamu pergi ke pasar, beli beberapa buah dan sayuran, dan ambil 2 ikan sekalian pulang. Kita tidak punya cukup makanan untuk tahun baru di rumah. Mengerti? Tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga ada beberapa barang yang harus dibeli. Jangan pergi nanti semuanya, jadi makin rumit. Tetaplah di rumah saja. Dasar kamu anak perempuan. Bagaimana caramu bicara pada Paman Yan? Ajak Paman Yan bersamamu. Apa kamu mendengarku? Mengerti, Mama? Ayo pergi. Paman Yan. Kak Wang, kami akan pergi sekarang. Yunin, apakah kau membawa pacarmu pulang untuk tahun baru? Dia bukan pacarku, seorang kerabat jauh. Aku heran kok kalian berdua kelihatan seperti pasangan ya. Jeti ini kerabat. Kau kembali. Kami kembali. Sudah lama aku tidak ke tempat dengan pemandangan seindah ini, dan udara yang begitu segar. Ya. Di desa kami, kebanyakan orang jarang mengemudi saat mereka keluar. Mereka biasanya berjalan kaki. Hanya saja, desa ini terlalu kecil, dan jalanannya tidak mudah dilalui. Sedikit pemilik bisnis bersedia berinvestasi di sini. Siapkan dokumen tentang Resor Yunsan. Proposal kontrak. Minta seseorang mengirimkannya kepadaku. Kian, cepatlah. Datang. Bisakah kamu berbelanja? Jangan khawatir. Aku sudah melakukan riset online. Aku bahkan belajar beberapa teknik menawar. Benarkah? Baiklah, kalau begitu, kamu yang berbelanja hari ini. Baik. Xiaonin kembali. Kakak Fugui. Ini semua sayuran yang baru dibawa sepupuku. Sangat segar. Aku kasih ini ke kamu dengan harga modal. Atau warung ini. Kamu putuskan sendiri. Xiaonin, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Bapak selalu begini. Situasi Anda. Saya sudah secara umum memahaminya. Tapi situasi saya, Anda mungkin tidak terlalu familiar. Saya pengangguran, seorang pengembara tanpa pekerjaan. Masih ada pinjaman ratusan ribu yang harus saya lunasi. Mengenai saya di masa depan, aku nggak berencana balik ke sini untuk karirku. Saya akan berada di Jiangcheng. Saya tidak ingin tinggal dengan mertua saya. Saya sama sekali tidak akan punya anak. Saya tidak mencuci atau memasak. Anda tahu itu kan? kondisi-kondisi ini, aku belum terlalu familiar dengannya. Bagaimana kalau kau biarkan aku memikirkannya? Pikirkanlah. Pikirkan baik-baik. Benar-benar gunakan otak kecilmu. Kakak, lihat dia jelas tidak mau. Dia pasti tidak mau. Ayo pergi. Xiaozhou. Apakah kalian berdua akur? Terima kasih, Bibi. Cukup bagus. Kami rukun. Xiaonan. Ayo, Bibi akan mengajakmu keluar bermain. Baiklah. Bagaimana situasinya di dalam? Xiaonan, bukankah Xiaozhou orang yang sangat baik? Di sekitar sini, tidak banyak orang yang lebih baik darinya. Dalam hal kondisi, Mereka bahkan sudah berdandan seperti ini. Mereka tidak mungkin benar-benar cocokkan. Selera macam apa yang dia miliki. mereka tidak mungkin. Tidak saling menyukai. Tidak cocokkan. Bagaimana mungkin? Putri kita memiliki paras.
memiliki pendidikan. Bagaimana mungkin dia tidak cocok? Xiaonan cepat beritahu kami, bagaimana situasinya di dalam. Bibi, kakak itu meminta kakak untuk tidak keluar dan bekerja. Dan harus melayani mertuanya pagi dan malam. Dan dia juga meminta kakak untuk memiliki 2 anak dalam 3 tahun. Untuk memiliki 3 anak dalam 5 tahun. Jangan membalas saat dipukul. Dia juga tidak boleh membantah saat dimarahi. Apa? Dan dia ingin memukul dan memarahi Xiaonin. Ini terlalu berlebihan. Xiao Shou tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kakak Li, kamu bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Lagi pula, anak ini tidak mungkin berbohong. Menurutku dia hanyalah serigala berbulu domba. Putriku yang kubesarkan. Aku sendiri tidak tega menyentuhnya. Semuanya bahkan belum dimulai. Dia sudah berniat memukul dan memarahinya. The Tidak film was mungkin. translated Perjodohan ini tidak and bisa terjadi. narrated by M Media. Pergi. Pergi. Mama, ayo kita bicarakan ini, Mama. Dasar bocah nakal. Keluar. Tidak. Apel, ada apa? Apa yang kamu lihat? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas untuk berbicara dengan putriku. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman apa? Pergi. Paman-paman. Pergi. Pergi. Paman-paman. Pergi. Kau keluar. Kamu keluar. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Dan ini. Ini milikmu. Dasar bocah nakal. Belum beberapa hari, dan sudah jadi begini. Keluar. Jangan pernah kembali lagi. Ini membuatku sangat marah. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, hanya saja ketika Xiaonan menyampaikan pesan itu, dia sedikit menambahkan, sedikit interpretasinya sendiri. Sedikit. Anda yakin hanya sedikit? Hanya sedikit, dan mereka berdua semarah ini. Bagaimanapun kamu hanya bisa menjadi milikku. Xiaoyan, bagaimana bisa aku merasa Xiaonin tidak cocok? Membuatmu cukup senang. Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya melihat Yonin sedang tidak mood. Dan aku ingin menghiburnya. Yonin tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak menemukan pasangan, kamu berhasil. Melihat sifat asli seorang bajingan, ini lebih baik daripada bersama nanti, dan tertipu saat menjalani hidup kan. Itu masuk akal. Ini juga bisa dianggap kabar baik kan? Tentang itu, meskipun itu masuk akal. Kenapa terdengar sedikit aneh bagiku? Itu pasti Xiaoyan. Cara dia memikirkan masalah jauh lebih dalam daripada caraku. Dan kakak Limu. Saat Xiaonin kencan buta berikutnya, kami akan tetap meminta idemu. Ya, ada lain kali. Tentu saja. Xiaonin, jangan khawatir. Ada banyak pemuda baik di desa ini. Saya sudah bicara dengan bibimu. Bibimu punya 1 buku penuh berisi mereka. Mama. Mama bilang aku baru saja dipukul keras. Biarkan aku istirahat sebentar. Sakit. Xiaonin. Baiklah kalau begitu kamu dulu istirahat sebentar. Atau bagaimana dengan ID Wikat? Pemuda-pemuda itu, kamu bisa mengobrol dengan mereka dulu dan lihat. Kita bisa membicarakannya nanti. Kak, kalau begitu aku akan pergi menghiburnya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Semakin kita membiarkan Xiaoyan membantu, kencan buta Yonin kita menjadi semakin sulit. Apa yang kamu tahu? Xiaoyan sedang membantu Xiaonin menyaring para bajingan. Aku bahkan harus berterima kasih padanya. Beraninya kamu kembali. Keluar. Bibi Wang pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Apa yang Yonin katakan? Aku sudah memikirkannya tadi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan padanya. Dia tidak ada yang ingin dibicarakan denganmu. Keluar dari sini. Baiklah, tapi kita harus hadir. Yonin. Hal-hal yang kau katakan itu, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Kau tidak ingin punya anak. Kalau begitu kita tidak akan punya anak. Kau ingin mengembangkan karirmu di kota. Kalau begitu aku akan bekerja keras untuk pindah ke kota tempatmu berada. Dan hipotekmu, aku bisa bekerja keras untuk mencari uang. Kita akan membayarnya bersama. Apa maksudmu tidak mau punya anak? Hipotek apa? Kalian berdua tidak berhasil. Bukankah itu karena orang tuamu mau perlakukan menantu mereka buruk? Orang tuaku, paman dan bibi kalian berdua tahu. Mereka adalah warga teladan di kabupaten. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti menganiaya menantu perempuan? Aku tahu ada yang tidak beres. Baru saja, aku terlalu sibuk marah dan tidak memikirkan itu. Xiaonan hanya seorang anak kecil. Dia tidak mungkin berbohong. Kalau begitu pasti kamu. Lionin. Bukan aku. Tunggu saja, nanti aku akan menghajarmu. Xiaozhou. Baru saja bibi bicara. Agak keras. Jangan diambil hati. Xiaozhou, benda ini cukup berat. Sini-sini biar bibi yang ambil. Tidak, biar aku. Tidak, jangan dipegang. Xiaoqian, apa yang harus kita lakukan? Cepat kirimkan gerobak berisi hadiah ke rumah wanita itu. Buah ini.
sudah busuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paman, suka sekali makan apel busuk, manis dan renyah. Anak, Xiaozhou, bagaimana menurutmu tentang Yonin kita? Bibi, sebenarnya aku cukup suka. Minumlah air. The film was translated Ini and adalah- narrated by M Media. Ini adalah Paman Yan Yonin. Anakku dan aku ke Yunceng buat jalan-jalan. Tidak familiar dengan orang dan tempat di sini. Untungnya Yonin, yang baik hati, menerima kami. Bukan karena kamu. Tentu saja, aku juga sangat berterima kasih sama kakak Wang dan kakak Li atas bantuan yang mereka berikan kepada orang asing seperti aku dan Xiao Nam. Orang asing, bukankah kau Paman Yoniem? Menurut ayahku orang cocok itu saudara. Cocok-cocok. Saudara-saudara. Yoniem, aku akan mencuci buah untuk kalian semua. Xiu Yu Xie Jiu, kamu tidak perlu repot-repot. Biarkan Paman Li saja. Aku yang akan melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bersama-sama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku yang akan melakukannya. Xiaonin, dia mencoba pamer di depanmu. Xiao Zhou orang baik bukan? Mama, dia mungkin hanya rajin dan suka bekerja. Kamu terlalu banyak berpikir. Rajin itu bagus. Kalau mau suami cari yang seperti dia. Kalau begitu aku juga akan membantu. Paman, tolong pergi duduk dan istirahat di ruang tamu. Aku akan mencucinya. Xiaozhou, rajin dan sopan, dan dia seorang konstabel resme dari kota kita. Aku beritahu ya, di semua desa sekitar, kau tidak akan menemukan anak laki-laki sebaik dia. Yonin kita benar-benar perlu belajar darimu. Paman Yonin juga sangat baik. Kakak Li, Xiaoyan, kenapa kau di sini? aku takut kalian semua tidak bisa mengatasinya. Aku datang untuk bantu potong buah. Mari kita bantu bersama. Kalian para wanita, cepatlah datang dan makan buah. Potongan buah Xiao Zhou. Benar-benar indah. Potongan buah Xiao Yan juga. Cukup unik. Ini Yonin. Ini adalah tanda perhatian dari Xiao Zhou. Xiaonin cepat cicipi. Kamu berani makan. Buah busuknya coba saja. Aku suka makan yang tidak dikupas. Aku akan makan sepiring ini. Xiaonin, kamu makan yang ini. Enak. Ini benar-benar enak. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap karena buahnya dipilih dengan baik. Xiaonin kita tidak tahu cara memilih buah. Di masa depan, kita harus mencari seseorang seperti Xiao Zhou. Seseorang yang tahu cara memilih buah. Bagaimana dengan ayah? Ketua Xiao, hadiahmu sudah tiba. Momen keuntungan ayah telah tiba. Ada apa Xiaoyan? Kau membeli barang. Ini terlalu berlebihan. Kamu sudah mengosongkan supermarket. Hanya beberapa hadiah kecil. Mohon maaf. Kau menyebut ini kecil. Ya, Ini semua anggur yang bagus. Dan kau membeli sebanyak ini. Xiaoyan, ini berlebihan. Kamu pasti menghabiskan banyak uang kan? tidak banyak biaya. Selama kamu dan kakak Li menyukainya. Lagi pula meskipun kamu sangat menyukai kami juga tidak bisa tinggal di sini selamanya. Makan dan tinggal gratis. Bukankah tahun baru akan segera tiba? Anggap saja ini untuk kalian berdua. Hadiah ucapan tahun baru awal. Suka, aku sangat suka. Seperti. Hanya saja aku tidak tahu sebelumnya. Kalau Xiao Xiu juga akan datang. Ini membuatku terlihat sedikit tidak perhatian. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Bagaimana kalau aku membantumu memindahkannya? Tidak perlu. Aku sudah menyewa tukang pindahan.
Aku juga membelikan Xiaonin, satu set produk perawatan kulit. Aku tidak tahu apakah kau akan menyukainya. Tidak, ini terlalu berharga. Bawa kembali dan berikan kepada Bibi. Ini adalah sesuatu yang aku menghabiskan gaji sebulan untuknya. Khusus kubeli untukmu. Dasar anak ini. Ini juga tanda perhatian dari Shoujo. Cepat terima. Barang-barang berharga seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Ketua Xiao ini adalah barang pesananmu, 10 kotak produk perawatan kulit mewah, dan tas tangan tak ternilai. Bernilai puluhan juta. Tanya Nona. Xiao Qian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bibi Wan, Paman Li, Yonin. Sudah larut. Aku akan kembali dulu. Xiaojo, makan malam di sini. Masakan Paman Limu enak. Tepat sekali. Tetaplah dan makan sedikit ya. Tidak, terima kasih. Orang tuaku masih menungguku di rumah, jadi aku tidak akan makan sekarang. Xiao Xiao sering-seringlah berkunjung. Xiaojo anak yang baik. Sayang sekali. Aku akan pergi memeriksa Xiaonin. Zhou Huan. Zhou Huan. Masalah itu, tentang hari ini, aku minta maaf. Aku tidak menyangka kamu akan membawa begitu banyak hadiah. Kamu adalah orang yang sangat baik. Hanya saja, aku sudah punya orang yang kusuka. Aku bisa tahu. Tapi, dia juga punya anak. Jika kau bersamanya, jalan ini di desa kita ditakdirkan untuk menjadi sulit. Tapi aku tetap mendoakanmu yang terbaik. Dan semoga kau bisa bersama orang yang kau suka. Terima kasih. Aku pergi. Yonin. Zhou Huan tadi hanya bertamu. Masalah ini, dia sama sekali tidak bersalah. Kenapa kamu buru-buru memotong buah dan memberi hadiah? Gimana kamu sampai bisa mempermalukannya? Istriku akan dicuri. Bagaimana aku tidak cemburu? Egois. Tidakkah menurutmu hari ini, Xiaoyan dan Yonin agak aneh? Aku perhatikan. Katakan padaku, apakah mereka menyembunyikan sesuatu dari kita? Hal macam apa? Mana ku tahu. Biarkan aku membantumu. Yonin. Ayah, apa ayah membuat ibu marah lagi? Bukankah itu jelas? Mama bahkan tidak berbicara denganku lagi. Ayah, kita akhirnya sukses membujuk ibu agar kita bisa tinggal. Jika ayah diusir, jangan menyerahku juga. Ayah, aku punya rencana. Ayah, duduklah. Masakannya terlihat enak. Keterampilan memasakmu meningkat. Aku tidak membuat hidangan ini. Xiaoyan yang membuatnya. Dia yang melakukannya. Apa yang kau katakan? Keahlian Xiaoyan. Dia memiliki bakat koki hebat. Hidangan yang dia buat sudah setingkat koki master. Xiaoyan, kamu benar-benar penuh bakat tersembunyi. Aku selalu berpikir kamu itu seseorang yang tidak mau repot. Tuan muda yang harus dilayani bahkan untuk makan. Aku tidak menyangka kamu akan menyapu lantai, mengelap meja, dan memasak. Kamu tidak bersikap seperti tuan muda. Dia awalnya seorang tuan muda yang dimanjakan. Di sini, dia belajar berakting. Ayahku, dia hanyalah seorang pria keluarga yang baik. Dia tahu banyak hal. Seperti memperbaiki komputer, memperbaiki mobil, Segera beli mobil baru dan kirimkan padaku. memperbaiki sirkuit. Bayar lagi 3 juta untuk tagihan listrik. Ayahku bisa melakukan semua ini. Apa kamu yakin ayahmu bisa melakukan semua itu? Apa kamu terlalu menafsirkan lagi? Ibu, Xiaonan tidak menafsirkan, hanya melebih-lebihkan. Ayah adalah pria dengan kekuatan uang. Hal-hal kecil ini mudah diatasi. Xiaoyan rajin dan pandai berbicara. Dia tampan. Kau tidak akan menemukan siapapun di 10 li dan 8 desa ini pria sebaik dia. Xiaoyan, apakah kamu punya saudara laki-laki? Sepantaran Xiaonin. Kalau punya, kamu harus memperkenalkan mereka kepada Xiaonin. Mama, kita sedang makan. Kamu bahkan coba jodohin aku pas makan malam. Dasar anak ini, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Xiaoyan sangat hebat. Adik laki-lakinya pasti juga orang yang berbakat. Aku tidak punya adik laki-laki. Bagaimana dengan sepupu kalau begitu? Orang tuaku sama-sama anak tunggal. Oh begitu? Ayo makan, ayo makan. Ini adalah pertama kalinya aku membuat iga babi asam manis. Silakan coba.
Xiaoyan, ini pertama kalinya kamu memasak, dan ini sangat lezat. Xiaonin paling suka iga babi asam manis. Apa yang kamu buat bahkan lebih enak dari buatan ayahnya. Yonin, kau coba juga. Kenapa kamu berdiri di sana dengan bingung? Paman Yanmu ingin kamu mencoba iga babi asam manisnya. Bagaimana rasanya? Tidak apa-apa. Apakah indera perasamu bermasalah? Ini sangat lezat dan kamu bilang lumayan. Apa kamu tahu cara menghargai makanan? Yonin, kenapa kau menendangku? Aku tidak. Maaf ayah. Aku tidak sengaja. Kamu tidak menendang ayahmu lagi. Sekarang kamu menendangku begitu? Tidak mama, aku tidak. Aku tidak sengaja. Maaf, aku tidak sengaja menendangmu. Kalau begitu, kalau bukan aku, siapa yang kamu tendang? Menendang paman Yanmu. Aku tidak sengaja menendang siapapun. Aku cuma terpeleset saja kok, anak ini. Bibi, Xiaonan sudah lama duduk di kursi. Aku sering tidak sengaja menendang orang saat menggerakkan kakinya. Xiaonan, kamu harus hati-hati mulai sekarang. Yonin, kamu harus hati-hati lain kali. Kalau sampai tidak sengaja menendang paman Xiaoyanmu, harus bagaimana dong? Mengerti mama? Makan-makan. Siapa itu? Ini aku, Ada apa? Yonin. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Aku tahu, Mama dan Papa sangat menyukai Sohuan. Tapi jika aku tidak berusaha di depan mereka, kau mungkin benar-benar direbut olehnya. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Yonin, Xiu Huan pergi kencan buta itu secara normal. Aku yang menyembunyikan pernikahanku demi janji itu. Akulah yang berbuat salah padanya. Dia dengan ramah membawa hadiah untuk meminta maaf. Dan kamu di depan semua orang, menggunakan uang untuk mempermalukannya. Xiao Qian, aku benar-benar marah. Yonin, aku salah. Istriku, aku benar-benar salah. Ini tidak akan terjadi lagi lain kali. Tolong maafkan aku. Akan ada lain kali. Aku bersumpah. Tidak akan ada lain kali. Jika orang tua kita tahu, mereka pasti tidak akan setuju. Kita bersama. Yonin, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Baiklah, awal pernikahan kita. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, tapi sekarang aku dengan sepenuh hati bersedia menikahimu. Jangan khawatir, mengenai orang tuaku, kita akan mengusahakannya bersama. Mereka pasti akan menyetujuimu. Xiaoyan Yonin, apa yang kalian lakukan? Kalau begitu, aku sudah menjahitkan kancing di bajumu. Aku masuk dulu. Yonin, terima kasih. Tidak apa-apa. Sama-sama, selamat malam. Kakak Wang, kancingku lepas. Jadi aku meminta Yonin untuk menjahitnya untukku. Begitukah? Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku dulu. Selamat malam. Pak Tuali, menurutku, antara Yonin dan Xiaoyan, ada sesuatu yang terjadi. Bangun, Ada apa? sepanjang hari kamu hanya tidur. Barusan aku rasa aku melihat Xiaoyan memeluk Yonin. Apel. Xiaoyan memeluk Yonin. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Kau pasti salah lihat berhalusinasi. Bagaimana mungkin Xiaoyan memeluk Yonin? Tidurlah. Lengan bajumu robek, cepat lepas. Kakak akan menjahitnya untukmu. Robek? Apa kamu terluka? Tanyakan pada nona muda ini. The film was Xiaoyan, translated gimana bisa kami and membiarkan kamu narrated kerja by kayak M. begini? Media. Cepat letakkan. Ini hanya menyapu lantai tidak melelahkan. Aku sudah tinggal di sini begitu lama. Mengapa kau masih begitu sopan padaku? Xiaoyan, jangan sungkan denganku kakak. Pergi dan istirahatlah. Baiklah kakak Wang. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Pagi. Hai, Minumlah air, makan malam akan segera siap. Ini sudah dingin.
Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang aneh dengan mereka berdua. Mama, apa yang sedang kamu lakukan? Itu banyak ruang kosong, duduk aja di sana. Kamu harus berdesakan di sampingku. Airnya hampir tumpah. Ibu hanya ingin duduk di sebelahmu. Apakah itu tidak boleh? Baiklah, baiklah, baiklah. Xiaoyan, istrimu. Dia masih mengabaikanmu. Akhir-akhir ini, aku belum melihat kalian berdua saling menghubungi. Apakah Xiaonan tidak merindukan ibunya? Kami memang tetap berhubungan. Kau tidak perlu khawatir. Kami biasanya menelepon di kamar tidur. Ya, Bibi. Ibu berbicara dengan Xiaonan setiap hari. Jangan khawatir, Bibi. Ibu masih sangat menarani Xiaonan. Oh begitu? Xiaoyan, makanan kakak Junmu seharusnya sudah siap. Bisakah kamu bantu membawanya keluar? Mertuaku tidak akan curigakan. Tidak apa-apa. Bagaimanapun mereka pada akhirnya akan mengetahui tentang ini. Aku mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk tampil baik. Percepat kemajuan proyek resor. Minta seseorang. Kirimkan sekarang. Baiklah, aku akan pergi membantu. Kepala desa, benarkah? Baiklah, baiklah, baiklah. Pak Tuwali, kepala desa baru saja menelpon. Dia bilang desa kita telah dipilih oleh seorang bos besar dan akan dibangun menjadi resor. Rumah kita bagus dan juga sudah termasuk dalam proyek renovasi. Aku dengar, kita bisa mendapatkan 300.000 untuk biaya renovasi rumah. Benarkah? Bos mana sih yang punya pandangan sejauh itu untuk langsung memilih desa kita? Hari ini benar-benar hari yang baik. Kita harus minum-minum. Xiaoyan. Semakin aku melihatmu, kau semakin mengingatkanku pada diriku waktu muda. Sangat tampan dan pandai berbicara. Aku ingin tahu putri keluarga mana yang akan beruntung menikahimu. Tapi, tak semua orang tahu cara menghargai sesuatu. Selalu berpikir aku tidak pantas menyembunyikanku. Ibu Xiaonan benar-benar tidak menghargai keberuntungannya. Dia punya mata tapi tidak bisa mengenali permata. Dia bahkan tidak sepeka. Kucing buta di pintu masuk desa kita. Kucing buta. Oatly, bos dari kota, ada di sini untuk menandatangani kontrak denganmu. Kepala desa. Xiaomin, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah penanggung jawab proyek resor. Ketua Yue. Halo Ketua Yue. Ayo cepat duduk. Ini adalah kontrak renovasi keluargamu. Tanda tangani. Apa kenapa hanya 3.000 yuan? Bukankah sebelumnya kita sepakat 300.000? Apa 300.000? Untuk rumahmu yang bobrok. Kau masih ingin 300.000? Apa kau gila? Ambil proposal proyekmu dan keluar. Kami tidak akan berpartisipasi dalam proyek ini. Wanita Ude, jangan tidak tahu berterima kasih. Bisa bekerja sama dengan grup Shao kami. Adalah keberuntunganmu. Kau akan menandatangani proposal proyek ini mau tidak mau. Kau harus menandatanganinya. Aku dengar grup Shao telah menginvestasikan sejumlah besar modal ke dalam proyek resor ini. Tapi kau bilang itu hanya 3.000 yuan yang sedikit. Lalu sisa uangnya. Apakah semuanya masuk ke kantongmu? Aku ingat ayah mengalokasikan dana sebesar 300 juta. Apa ayahmu benar-benar menginvestasikannya? Ya, ayah awalnya ingin memberi ibu kejutan. Tapi ini semua salah orang jahat ini. Mereka merusak rencana ayah. Ibu? Apa ibu? Aku tadi bicara tentang kakak cantik itu. Benar-benar keren barusan. Dia tak gentar menghadapi orang jahat itu. Terima kasih, sayangku. Anak orang kaya manja. Jangan bicara omong kosong di sini. Apa dana besar? Perusahaan hanya memberi setiap rumah tangga 3.000 yuan. Jika kau tidak menandatangani, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan. Penjaga. Ayah jangan gelisah dulu. Obat cepat. Minum obatmu. Kami tidak akan menandatangani. Jangan pernah berpikir untuk menginjak-injak rumah kami. Ketua Yui benar. Aku memberitahumu sekarang. Muntahkan uang yang kau gelapkan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kau anak orang kaya manja. Berani sombong padaku. Xiaoyan. Kakak Wang dan aku The tahu. film was Kau bermaksud baik. translated and narrated by Namun M. keluarga Media. Xiao sangat berkuasa. Kami tidak bisa menyinggung mereka karena kekuatan dan pengaruhnya. Kau harus pergi dengan cepat. Kami tidak bisa menyeretmu. Kalau menurutku, bos dari grup Xiao ini pasti adalah orang tanpa nurani dan perasaan. Siapa tahu betapa banyaknya kesalahan mereka untuk mencapai status mereka saat ini. Apa diam sekarang takut? Ketua Yo, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan menggunakan kekerasan. Xiaomin Oldie. Kalian harus tanda tangan kontrak ini. Orang-orang ketua Yo menunggu di pintu masuk desa.
Kalian tidak akan bisa menghadapi mereka nanti. Ini aku katakan sekali lagi. Muntahkan uang yang kau gelapkan. Apakah aku orangnya Xiao atau kau? Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas mengaturku? Aku bilang 3.000, jadi hanya 3.000. Pada kontrak Xiao, dengan jelas disebutkan bahwa setiap penduduk desa dapat menerima tidak kurang dari 300.000 yuan dalam biaya renovasi koperasi. Adapun orang-orang ini, jika kau berani hari ini membiarkan mereka menyentuh siapapun, besok kau akan menghadapi grup Xiao dan boikot seluruh industri. Xiaoyan, apa latar belakangmu? Bagaimana bisa satu kata darimu memboikot mereka? Aku hanya menakuti mereka. Aku kira kau orang penting. Kakakku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Xiao. Jika salah satu dari kalian berani membuat masalah, kalian bakal masuk penjara, tunggu saja. Bagaimana kau tahu aku dari grup Xiao? Aku juga hanya menakut-nakuti mereka. Bukankah kau terkait dengan ketua grup Xiao yang kejam itu? Kakak Li masih lebih bijaksana. Kakak Yue. Aku lihat kata-katanya tegah. Dia bahkan tahu isi kontrak perusahaan. Mungkin dia benar-benar orang penting. Ketua grup Xiao. Bukankah dia bilang akan segera tiba? Bagaimana kalau kita menunggu sebentar lagi? Sial, meningkatkan moral orang lain dan mengurangi prestisemu sendiri, dasar bocah. Apa aku takut padanya? Ketua Shuang harap tenang. Semuanya di sini berjalan lancar. Hanya saja ada anak orang kaya manja yang menolak menandatangani kontrak. Tapi aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Ketua Shuang. Shuang Qiu Haikan. Baiklah, aku ingin melihat. Dia berani membiarkanku tanda tangan kontrak ini. Apakah kau berani membiarkanku menandatangani? Lancang. Saya ingin melihat siapa anak orang kaya manja yang berani tidak menandatangani kontrak dan menghalangi proyek grup Xiao saya. Nyonya Ketua Xiao. Apa itu Ketua Xiao? Ketua Xiao. Nyonya. Mama, kamu pasti salah dengar. Ya, Anda salah dengar. Saya berbicara dengan aksen. Maksud saya, Xiao Yu dukung dia. Ketua Xuan. Ini anak orang kaya manja yang membuat masalah. Dia menolak untuk menandatangani kontrak. Anak orang kaya manja apa? Percaya atau tidak, saya akan memukulmu sampai pucat. Ketua Xuan, Anda apa yang Anda lakukan? Keluar. Tua. Apa perintah Anda? Bagaimana bentuk kontrak aslinya? Kau paling tahu di hatimu. Penduduk desa wajib terima hak mereka tanpa syarat. Jika bahkan 1 sen pun hilang. Saya mengerti. Kompensasi untuk setiap rumah tangga adalah 300.000. Bagaimana bisa 3.000 rupiah? Itu pasti kesalahan bawahan. Saya akan segera mencari seseorang untuk mencetak ulang kontrak. Ketua Xuan. Adapun orang ini, aku pikir dia tidak lagi cocok untuk grup Xiao. Pun tidak cocok lagi untuk industri ini. Anda benar-benar berani menggelapkan dana, mengintimidasi orang miskin, dan merusak citra grup Xiao. Industri ini tidak akan lagi mentolerir Anda. Ketua Xuan, saya tahu saya salah. Bawa dia pergi. Tolong ampuni hidup saya, Ketua Xuan. Lalu bagaimana dengan Shuang Qiu Hei? Tidak apa-apa. Ketika aku kembali ke grup, aku akan menanganinya dengan benar nanti. Xiaoyan, baru saja kamu ngobrol singkat dengan Ketua Juang itu, bukan? Dia tidak hanya menandatangani kontrak 300.000 rupiah kita, dia juga menghukum Ketua Yu itu. Kamu bukan orang biasa, kan? Kakak Wang begini. Jika mereka tidak mengikuti kontrak asli untuk menandatangani, aku akan memberitahu bos mereka. Mereka mungkin mendengar bahwa dan ketakutan. Begitukah? Ya, Benar, pikiran ayahku benar-benar tajam. Berhentilah berdiri bodoh. Kita bahkan belum makan. Aku kelaparan. Cepat, ayo makan, ayo makan. Ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Istri, bagaimana jika mereka berdua hanya teman baik dan itu tidak The seperti yang film kita was pikirkan? translated Apa yang harus kita and lakukan? narrated Sebaiknya by tidak ada. Media. Tapi bagaimana jika ada? Aku pasti akan menguliti gadis itu. Apa salahnya melakukan hal lain? Kenapa dia harus menghancurkan pernikahan orang lain menjadi simpanan? Kan? Yuan Ju, Bibi dengar kamu sudah kembali ke desa. Xiaoning juga kembali beberapa hari ini. Kalian berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Sudah beberapa tahun kalian tidak bertemu. Kamu harus datang besok ke rumah Bibi untuk makan malam. Jetty sudah beres, baiklah.
Sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu harus berdandan bahkan di rumah. Aku tidak memintamu berdandan setiap hari, hanya sesekali. Perhatikan penampilanmu. Contohnya, hari ini. Hari ini, apa yang istimewa tentang hari ini? Apa ada sesuatu yang istimewa? Tentu saja ini istimewa. Yuan Zhu baru saja kembali hari ini. Dia akan datang ke rumah kita sebentar lagi. Bukankah kamu harus berdandan rapi untuk menyambutnya? Benarkah? Yuan Zhu kembali hari ini. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku ingin tahu anak itu terlihat seperti apa sekarang. Siapa Yuan Zhu ini? Yuan Zhu adalah kekasih masa kecil Yonin. Mereka berdua memiliki hubungan baik sejak kecil. Jika Yuan Zhu tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, mereka mungkin sudah bersama sejak lama. Mama, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuan Zhu dan aku, kami hanya teman masa kecil. Hanya teman baik itu saja, tidak ada hubungan lain. Baiklah, tidak ada hubungan lain. Puas? Saat kamu kecil, kalian berdua bermain rumah-rumahan dan selalu berpura-pura menjadi suami istri. Yuan Zhu akan segera tiba. Cepat pergi ganti bajumu. Mama tidak perlu begitu kan? Pergi. Jadilah penurut pergi. Kakak Wang. Orang bernama Yuan Zhu ini. Apakah dia sudah menikah? Xiaoyan, pertanyaanmu benar-benar kena sasaran. Yuan Zhu dia belum menikah. Xiaoyan, kamu benar-benar harus membantuku nanti untuk benar-benar menjadi mak kamblang untuk mereka berdua. Mereka adalah pasangan yang serasi. Jodoh yang serasi. Yonin, aku kembali. Bibi Wan, Yuan Zhu, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bibi hampir tidak mengenalimu. Aku, Gu Yuan Zhou. Paman Limu, dan Yonin, semua merindukanmu. Lihat, datang ke rumah Bibi Wang dan membawa begitu banyak barang. Bukankah itu terlalu formal? Bibi Wan, saya dengar jantung Paman Li tidak begitu baik, jadi saya membelikannya dari luar. Obat untuk melindungi jantungnya. Saya membawa Ganoderma Lucidum terbaik dan teripang untuk Paman Li. Jika Paman Li tahu, dia pasti akan senang. Ayo, silakan duduk cepat. Ini adalah Seo Qian. Halo Gu Yuan Zhou. Bibi, siapa paman ini? Ini adalah kekasih masa kecil kakakmu Yunin. Apakah kamu tahu apa itu kekasih masa kecil? Itu berarti tumbuh besar bersama sejak kecil, sangat dekat sehingga kalian bisa teman baik yang tidak sungkan. Wajah ayah sangat gelap. Orang ini, jangan-jangan juga kencan buta ibu. Yuan Zhu, Yonin, lama tidak bertemu. Anda menjadi semakin cantik. apa kamu tidak sama? Kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Kalian berdua sudah berpisah bertahun-tahun. Namun begitu bertemu, perasaan kalian masih sangat dekat. Yuan Zhou ada di sini. Paman Li, biar saya bantu. Sudah lama, saya tidak mencicipi masakan Paman. Lihat Paman, saya akan menunjukkan beberapa trik. Aku akan bantu juga. Tidak perlu. Kalian berdua mengobrol. Baik, saya akan membawakannya untuk Anda. Yuan Zhu hanya 1 tahun lebih tua darimu. Kalian berdua tumbuh besar bersama, saling mengenal luar dalam. Dia kembali ke desa kali ini khusus untuk kencan buta. Jangan biarkan keberuntungan mengalir ke orang luar. Yonin, kamu mengerti maksud ibu kan? Mama, aku cuma anggap Yuan Zhou sebagai kakak. Tidak mungkin aku bersamanya. Leonin, biar ku beritahu. Yuan Zhu adalah menantu yang ayahmu dan aku telah pilih. Kamu harus bersamanya. Mama, apakah kamu memaksaku melakukan hal sulit itu? Tidak bisakah aku punya seseorang yang kusuka? Orang seperti apa yang ingin kamu cari? Seorang paman yang sudah berkeluarga. Apakah kamu ingin menjadi simpanan? Atau kamu ingin sekali menjadi ibu tiri bagi seseorang? Ibu tiri tidak semuanya jahat loh. Aku. Apakah kamu benar-benar ingin, tanpa malu, menjadi ibu tiri bagi seseorang? Leonin, kamu tidak punya malu. Ayahmu dan aku masih punya. Bibi jangan marah dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Bibi, aku sangat takut. Xiaonan, jadilah anak baik. Maafkan aku. Bibi hanya menakutimu. Bibi, tolong jangan bertengkar dengan kakak Yonin ya. Baiklah Bibi. Baiklah. Bibi berjanji padamu. Tahun ini, kamu akan meresmikan pernikahan dengan Yuan Zhu. Apa? Xiaoyan, Yonin bahkan belum bicara. Mengapa kamu begitu gelisah? Aku juga memikirkan demi Yonin. Kita masih tidak tahu apa yang Yuan Zhou pikirkan. Bagaimana jika dia hanya menganggap Yonin sebagai adik perempuan? Itu tidak akan baik. Yuan Zhu, bagaimana menurutmu? Bibi Wan, tidakkah Anda mengenal saya? Saya sudah menyukai Yonin sejak kita masih kecil. Lihat, kakak Yuan Zhu. Tolong berhenti bercanda. Aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai kakak. Yonin, saya tidak bercanda. Saya kembali tahun ini khusus untuk Anda. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Apa kau tidak mengerti? Ayah, mungkinkah ayah akan membicarakan pernikahannya dengan ibu? Perasaan bisa dipupuk. Yonin dan saya berteman lebih dari 20 tahun. Saya percaya bahwa setelah kita menikah,
dia pasti akan jatuh cinta pada saya. Itu persahabatan, bukan cinta. Perintah orang tua, kata-kata Mak Komblan, saya bisa mencari seseorang untuk melamar besok. Selama Yonin menikah dengan saya tidak peduli apakah dia menyukai saya sekarang atau tidak. Apa hakmu untuk mempertaruhkan masa depan Yonin sebagai taruhan? Yonin bukanlah pengorbanan untuk keinginan egoismu, korban. Dia punya pemikirannya sendiri, pilihannya sendiri, untuk menjalani hidup yang dia inginkan. Itu benar secara prinsip, tapi dalam kapasitas apa Anda mengatakan semua ini kepada saya? Jika Anda hanya seorang orang yang lewat yang tinggal di sini, saya pikir Anda tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Kau, Yonin, ayo pergi. Pulanglah bersamaku untuk menemui orang tuaku. lepaskan tangannya. Bagaimana jika saya tidak mau? Yonin dan saya adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama. Dulu kami tidur satu ranjang saat kecil. Apa salahnya saya menariknya? Masih pepatah lama yang sama. Urusan kami, bukan untuk orang luar yang sudah menikah untuk ikut campur. Yuanzu, aku. Ikutlah denganku. Yuanju, Qian. Sebutkan hargamu untuk kompensasi. Tapi jika kau berani memperlakukan Yonin seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Xiaonin, Yuanzu kamu. Kakak Yuanzu, apa kamu baik-baik saja? Bibi Wang Pamanli. Saya baik-baik saja. Kakak Yuanzu, aku tidak tahu apa yang sudah kamu alami beberapa tahun terakhir ini. Tapi, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Sungguh tidak ada kemungkinan di antara kita berdua. Yuanju, Bibi Wang telah berbuat salah padamu hari ini. Kamu sebaiknya kembali dulu. Bibi Wang, saya benar-benar baik-baik saja. Kalau Anda sungguh merasa menyesal, lain hari biarkan Pamanli membuatkan saya hidangan ikan kuah untuk dimakan. Saya sudah lama menginginkan hidangan itu. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu. Saya masih ada urusan di rumah. Jadi saya akan kembali dulu. Xiaonin, sampai jumpa. Yuanju, hati-hati. Hati-hati. Leonin, katakan padaku kamu dan ayahmu, apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Xiaonan masih sangat muda. Ini saat dia paling butuh ibu dan ayahnya. Hal baik apa yang tidak bisa kamu lakukan? Kau harus sekali memecah belah keluarga orang lain. Apa kau sama sekali tidak punya moral? Apa kau harus membuat ayahmu marah sampai mati? Ayah, jangan gelisah. Hatimu tidak baik. Semuanya tidak seperti yang kau bayangkan. Mama dan Papa. Sebenarnya Qian dan aku sudah menikah. Apa? Apa? Ayah, cepat. Kau sudah punya sayap kan di belakangku dan ayahmu. Kau di luar sana menjadi ibu tiri bagi seseorang. Mama dan Papa, semuanya sungguh tidak seperti yang kalian pikirkan. Jaga bicaramu. Siapa ayahmu? Ayah, Diam. Sakit. Nenek. The film Sebenarnya, was aku bukan translated anak kandung and ayah. narrated by Apa? Maniac. Xiaonan, kapan kamu mengetahuinya? Aku tahu saat aku berumur 3 tahun. Ayah bodoh. Anak pintar sepertiku. Ayah tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. kenapa kamu tidak memberitahuku? Maaf, aku. Dia hanya takut aku akan trauma. Makanya dia tidak memberitahu siapapun. Tapi orang segudo ayah tidak mungkin bisa melahirkan orang sepintar aku. Lagi pula, ayah bahkan belum pernah punya pacar sekalipun. Dia hanya naksir ibu. Naksir aku. Ya, ayah sudah diam-diam mencintai ibu sejak kuliah. Tapi kemudian, karena keberadaanku, makanya dia tidak mengungkapkan perasaannya pada ibu. Semua yang dikatakan Xiaonan itu benar. Lingkungan hidupku sangat kompleks. Semua orang di sekitarku adalah serigala berbulu domba. Aku tidak tahu kapan seseorang akan melakukan hal buruk di belakangku. Aku tidak ingin Xiaonan menderita kerugian apapun. Makanya aku selalu jujur menyatakan bahwa aku adalah ayahnya. Lalu siapa orang tua kandungnya? Dia anak adikku. Ketika dia berusia 5 bulan, adikku dan iparku mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Nama Sinan dalam namanya sebenarnya berasal dari nama adikku. Namanya adalah Xiao Jinan. Jadi saat kamu lulus, saat mereka mengalami kecelakaan mobil, kamu tiba-tiba menghilang. Itu karena kamu tidak ingin membebaniku. Bodoh. Xiaonan, kemarilah. Kemari ke nenek. Mama, jangan panggil aku ibu, aku tidak punya putri pembangkang sepertimu. Xiaonan, kakak dan nenek akan menyayangimu mulai sekarang. Jika ada yang berani mengganggumu, nenek akan menjadi yang pertama berdiri dan melawan mereka sampai mati. Ya, terima kasih nenek. Hidangannya sudah dingin. Aku akan menghangatkannya lagi di dapur. Biar aku bantu. Tidak perlu kau ceroboh. Kau hanya akan memecahkan piringku. Toh kau juga bukan tipe yang suka kerjaan rumah. Ini semua salahmu orang tuaku sekarang. Bahkan tidak mengakuiku. Istriku. Maafkan aku.
Aku akan pergi membantu kakak Li. Tidak, aku akan membantu di dapur. Masakan hari ini terlihat sangat lezat. Anak ini hanya membuat masalah. Bagaimana bisa seburuk itu? Ya. Ini salahku. Kalau omonganmu nggak benar, jangan bicara. Diam. Seperti kata pepatah lama, ketika mertua laki-laki melihat menantunya, semakin dilihat semakin tidak suka. Aku hanya tidak menyukainya. Apa salahnya ambilkan anggur? Kau tidak sehat, mengapa kau minum anggur? Aku baik-baik saja. Ambilkan anggur. 2 gelas. Aku akan melakukannya. Ayah, dia tidak bisa minum sebanyak itu. Jangan tuangkan untuknya. Sudah berapa lama kau menikah, sampai begitu peduli pada suamimu? Tidak apa-apa Yunin. Ayah, aku bersulang untukmu. Baiklah. Minumlah lagi. Jika tidak cukup, ambil lagi. Baiklah. Ayah berhenti minum. Sudah cukup. Ayah, aku sungguh mencintai Yunin. Ketika aku kuliah, aku sudah menyukainya. Aku tak akan menikahi siapapun selain dia. Semua akta propertiku terdaftar atas namanya. Jika suatu hari Yunin ingin meninggalkanku, aku akan membawa Xiaonan dan pergi. Dan tidak akan pernah mengganggunya lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Li. Kakak Wang. Aku akan sungguh-sungguh baik pada Yunin. Jika di masa depan aku pernah mengganggunya, kalian semua bisa memukuliku. Pukul aku keras-keras. Aku janji tidak akan The melawan. film was Manggil kakak, translated tapi niatnya and manfaatin aku. narrated by M. Media. Ayah. Ayah harus mulai memanggil kami ibu dan ayah sekarang. Ayah. Mama. Ya, Ayah sangat memalukan hari ini. Aku harap ayah tidak mengingatnya besok. Ayamnya sudah berkokok 7-8 kali. Matahari sudah tinggi di langit. Masih tidur. Apel, apa kau menungguku untuk menyuguhkan makan siang ke mulutmu? Kakak Li, jangan. Ayah. Cepatlah, dan mulailah bekerja. Baiklah. Makin aku melihatmu, makin aku tidak suka. Lihatlah betapa cerobohnya dirimu. Memetik sayur saja kau tak bisa benar. Pergi ke kebun sayur, dan ambil 2 ikat sayuran lagi. Baiklah, Ayah. ayah, Biarkan dia pergi sendiri. Kalau tugas sekecil ini saja dia gagal, apalagi yang lain. Bagaimana dia akan menjagamu di masa depan? Istriku, jangan khawatir. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kenapa metik sayur aja butuh ponsel? Ayah, aku juga akan membantumu. Ayo pergi. Xiaonan, yang mana sayuran hijau? Ayah, aku hanya anak berumur 5 tahun. Ayah bertanya padaku. Lalu, aku harus bertanya pada siapa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita salah pilih, kakek dari pihak ibumu akan memarahiku lagi. Kakek dari pihak ibu memutus jaringan seluler. Tanpa internet aku juga tidak bisa membantumu. Bagaimana dengan ini? Pilih sedikit dari setiap jenis. Itu benar. Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak bisa membedakan sayuran yang berbeda. Apel, masih berharap Xiaomin masakan kamu di masa depan. ayah, kita punya pengasuh dan koki di rumah. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Jadi kenapa jika kita punya koki? Apa punya koki itu masalah besar? Li tua cukup sudah. Lihat jam berapa sekarang. Cepatlah masak. Terus saja lindungi dia. Sebenarnya Xiaoyan adalah orang yang baik. Dia baik kepada kita dan kepada Xiaonin. Aku tak paham kenapa kau harus mempersulit situasi. Pengkhianat. Baru beberapa hari kau sudah kena bujuk rayu. Benar kata pepatah lama. Saat ibu mertua melihat menantunya, semakin dia melihat semakin dia senang. Seperti yang kubilang, proposalnya perlu disesuaikan lagi. Kirimkan padaku setelah kau sesuaikan. Aku suruh kamu bawa pupuk kandang. Kau berlama-lama sebelum datang. Apa kau bermalas-malas, Aeng? Toilet itu benar-benar terlalu bau. Apa salahnya jika bau? Pupuk kandang mana yang tidak bau? Dituang ke tanah, lalu tumbuh sayuran. Rasanya bahkan lebih lezat. Ya. Kenapa ngomong hal menjijikkan seperti itu? Kita baru saja selesai makan. Ayah, aku akan pergi menyiram ladang. Kalau begitu, ayah hati-hati. Dasar bocah nakal. Aku belum selesai denganmu. Istriku,
Tebak apa yang ada di tanganku? Apa? Ini tepung. Bodoh. Xiao Qian. Xiao Qian, hentikan. Ayah ibu, Xiao Qian. berhenti bermain kalian semua. Permainan yang kekanak-kanakan. Aku bahkan tidak memainkannya. Baiklah, jangan bercanda lagi, jangan bercanda lagi. Xionan. Ayah ibu kalian tertipu. Xionan, kamu sudah belajar kebiasaan buruk dari ayahmu. Kalian bertiga berhentilah bermain. Cepatlah kemari dan buat pangsit. Festival musim semi tahun ini benar-benar meriah. Memang benar. Mulai sekarang, mari kita semeriah ini setiap tahun. Baiklah, Ayo kita berfoto bersama. Ide bagus. Ayo. Ayo, kemarilah. kemarilah. Apa kau siap? 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.